Ada 4 golongan yang tidak disenangi, tidak dicintai, dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah al-bayya'ul halab, pedagang yang suka bersumpah. Banyak orang jadi pedagang dan mereka sering bersumpah. Banyak mereka mengatakan omongan-omongan palsu supaya dagangannya jadi laris, supaya dagangannya laku. Maka orang yang sering bersumpah atau membuat pernyataan-pernyataan palsu di dalam bisnisnya, orang itu termasuk yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jangan sekedar mencari larisnya, jangan sekedar mencari untungnya, tapi di dalam berdagang yang kita cari adalah keberkahannya. Karena apabila kita berdagang dengan cara menipu orang lain, berdagang dengan sumpah-sumpah palsu, berdagang dengan pernyataan-pernyataan palsu, maka apa yang kita dapatkan tidak mengandung keberkahan. Itu yang kita makan, maka ketika kita memakannya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita berubah menjadi sesuatu yang haram dan juga menjadi sesuatu yang syubhat. Itulah yang mengangkat keberkahan dalam kehidupan kita. Maka kalau nanti bunda-bunda jadi pedagang, jangan banyak bersumpah, jangan banyak menyampaikan hal-hal yang tidak terjadi di dalam dagangan kita, ya. Sekarang banyak orang berbisnis, terutama yang bisnis di media sosial. Mereka membuat testimoni palsu, mereka membuat keterangan-keterangan palsu, mereka menjajakan barang dagangannya dengan membuat video-video seolah orang banyak belanja, seolah-olah orang banyak senang, padahal itu antar mereka saja, antar keluarganya saja. Maka hal seperti ini tidak dibenarkan dalam agama. Oleh karena itulah orang pertama yang mendapatkan kebencian Allah adalah pedagang yang suka bersumpah. Yang kedua, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah al-faqirul muhtal, orang fakir yang sombong. Allah tidak senang pada orang miskin yang sombong. Kenapa? Karena sudah miskin sombong lagi. Apa yang mau dia sombongkan? Kalau orang kaya sombong, wajar tidak? Ada yang dia sombongkan. Orang cantik sombong, wajar tidak? Ada yang dia sombongkan. Orang yang punya pangkat jabatan sombong, wajar tidak? Ada yang dia sombongkan. Ini udah jelek, udah miskin, udah nggak punya pangkat jabatan, sombong lagi. Maka orang seperti itu benar-benar dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa artinya? Allah benci pada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci pada orang miskin yang sombong. Orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala yang ketiga adalah asy-syaikhuz zani, orang tua yang masih senang berzina. Kenapa Allah benci pada orang tua tapi dia masih senang dengan zina? Karena orang tua biasanya syahwatnya mulai menurun, ya enggak? Karena pinggangnya mulai sakit, lututnya mulai sakit, ya enggak? Maka orang tua syahwatnya mulai menurun. Kalau perempuan mengalami menopause, kalau laki-laki maka dia akan banyak mengalami sakit. Sudah asam urat lagi, sudah sakit pinggang lagi. Maka apabila ada orang tua masih senang pada perkara-perkara syahwat, maka dia akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tua harusnya lebih banyak ingat mati. Orang tua harus lebih banyak dekat dengan kuburan, harus banyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ada orang tua senang lihat janda lewat depan rumah, kalau ada orang tua senang lihat gadis-gadis, senang lihat orang pakai pakaian seksi, maka orang tua seperti itu mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah al-imamul jair, pemimpin yang lalim atau pemimpin yang zalim. Tidak mesti pemimpin di sini adalah presiden, tidak mesti pemimpin adalah gubernur, tidak mesti pemimpin adalah wali kota, camat, desa, dusun. Pemimpin di sini adalah pemimpin umum. Dia bisa pemimpin rumah tangga, dia bisa pemimpin umat, dia bisa memimpin sebuah perusahaan, dia bisa pemimpin organisasi. Siapapun yang menjadi pemimpin, ia zalim terhadap orang-orang yang dipimpinnya, maka ia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami di dalam rumah tangga adalah pemimpin. Apabila suami tidak bikin senang istrinya,
suami tidak bikin bahagia istrinya, suami tidak memanjakan istrinya, istrinya tidak pernah dipuji, istrinya tidak pernah diajak rekreasi, istrinya tidak pernah dibelikan cincin sebagai hadiah ulang tahunnya, maka pemimpin yang zalim kepada yang dipimpinnya juga akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah.